Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-42. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Wijang pun kemudian telah mengajak Paksi Pamekasan meninggalkan tempat itu. Sementara masih ada 1-2 orang yang berdiri di luar kedai itu. Di dalam kedai itu 2 orang masih saja nampak kesakitan, duduk sambil menyeringai. "Kita kemana sekarang?" bertanya Paksi Pamekasan. "Rasa-rasanya aku juga ingin pergi ke Panjatan," jawab Wijang. "Sekarang? Tentu tidak. Kita akan dapat bertemu dengan Nyi Melayawerdi dan Nyi Megar Permati. Sebaiknya kita masih harus menghindari benturan kekerasan dengan mereka, juga dengan pemimpin-pemimpin perguruan yang lain." "Jadi," bertanya Paksi Pamekasan, "nanti siang kita pergi ke Panjatan. Jadi kemana kita selama menunggu siang? Berkeliaran atau mencari tempat untuk berbaring sambil merenungi nasib?" Paksi Pamekasan menarik nafas panjang. Ia mengerti bahwa Wijang akan mengunjungi Panjatan setelah Nyi Melayawerdi dan Nyi Megar Permati meninggalkan padukuhan itu. Dengan demikian, maka keduanya pun telah pergi ke sebuah belik kecil di pinggir sungai kecil. Kita sempat mencuci pakaian. Di tempat yang nampaknya memang sepi itu, keduanya menyempatkan diri untuk mencuci baju dan kain panjang mereka, kemudian menjemurnya di atas sebuah batu besar. Sinar matahari yang panas telah menghisap air yang melekat pada pakaian itu, sehingga dengan cepat menjadi kering. Baru lewat tengah hari, keduanya bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Panjatan. Keduanya berharap bahwa Nyi Melayawerdi dan Nyi Megar Permati telah meninggalkan padukuhan itu. "Kita tidak akan membuat keributan, kecuali jika terpaksa. Mungkin kita bertemu dengan kedua perempuan itu, tetapi mungkin para pengikut Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung, atau bahkan Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung sendiri yang ada di padukuhan itu," berkata Wijang. Paksi Pamekasan hanya mengangguk-angguk saja. Demikianlah, maka keduanya pun melangkah terus menuju ke Panjatan. Meskipun jantung mereka menjadi berdebar-debar, tetapi mereka berketetapan hati untuk pergi ke padukuhan itu. Debar di jantung mereka itu telah membuat mereka lebih banyak diam, apalagi ketika mereka sudah melihat pintu gerbang padukuhan. Wijang memandang padukuhan itu dari ujung sampai ke ujung sambil berdesis. "Hati-hatilah, kita tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam padukuhan itu. Mungkin Nyi Melayawerdi dan Nyi Megar Permati, mungkin Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Dipeganginya, tongkatnya erat-erat seakan-akan seorang akan merebut dari tangannya. Ketika mereka sampai ke pintu gerbang padukuhan, mereka berhenti sejenak untuk mengamati suasana. Tetapi rasa-rasanya, suasana di padukuhan itu tetap tenang.
tidak terjadi pergolakan apapun yang dapat menggoncang ketentraman padukuhan itu. Mereka masih mendengar suara orang menumbuk padi. Mereka masih mendengar teriak anak-anak yang sedang bermain, meskipun matahari mulai melayang di belahan langit sebelah barat. 4 orang anak tengah bermain bendik di tengah-tengah jalan padukuhan. Wijang dan Paksi Pamekasan memang merasa ragu, namun kemudian mereka pun melangkah memasuki padukuhan itu. Anak-anak yang bermain bendik itu berhenti sejenak. Mereka pun menepi, memberi jalan kepada Wijang dan Paksi Pamekasan. Demikian Wijang dan Paksi Pamekasan lewat, maka anak-anak itu segera mulai bermain lagi. Tidak ada kesan apapun kepada keempat anak itu terhadap orang-orang yang dianggap asing di padukuhan itu. Ketika mereka melangkah semakin dalam, maka mereka berpapasan dengan laki-laki muda yang membawa sekeranjang rumput di atas kepalanya. Tetapi laki-laki itu pun tidak menghiraukan Wijang dan Paksi Pamekasan yang termangu-mangu. Apa sebenarnya yang ada di padukuhan itu? Desis Paksi Pamekasan. Tanggapan orang-orang padukuhan ini terhadap orang yang mereka anggap asing telah berubah sama sekali. Sahut Wijang. Ya, mereka tidak segarang saat kita memasuki padukuhan ini untuk yang pertama kali. Apakah padukuhan ini memang berubah atau kita yang berubah? Gumam Wijang kemudian. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menyahut. Sebenarnya lah, ketika keduanya berjalan di sepanjang jalan padukuhan, maka orang-orang yang berpapasan sama sekali tidak menghiraukan mereka. Sama seperti padukuhan-padukuhan yang lain, tidak ada kecurigaan, tidak ada sikap permusuhan. Aneh, desis Paksi Pamekasan. Namun Wijang pun kemudian berdesis. Aku dapat menduga sebabnya, hanya menduga. Aku tidak tahu apakah dugaanku ini benar atau salah. Apa? Bertanya Paksi Pamekasan. Orang-orang padukuhan ini menjadi garang jika Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung ada di sini. Tetapi jika keduanya pergi, maka sikap mereka pun kembali ke dalam kewajaran sikap dan kepribadian mereka masing-masing. Mungkin masih ada yang garang, tetapi pada umumnya mereka akan melepaskan segala kecurigaan karena mereka tidak sedang melindungi keselamatan 2 orang yang mereka anggap sangat penting itu. Berkata Wijang dengan ragu. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Katanya, iya, agaknya memang demikian. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung tidak ada di padukuhan ini sekarang. Untuk beberapa lama keduanya berjalan di sepanjang jalan padukuhan. Mereka memang tidak merasakan suasana yang lain dari suasana di kebanyakan padukuhan. Dengan demikian, mereka pun berkesimpulan bahwa kehadiran Nyi Melayawerdi dan Nyi Megar Permati di padukuhan itu juga tidak menimbulkan gejolak. Ketika keduanya bertemu dengan 3 orang remaja yang memanggul sebatang bambu, maka Wijang pun bertanya, "Adi, apakah kau melihat kedua orang bibiku yang tadi berkunjung kemari?" Ketiga orang remaja itu termangu-mangu sejenak, sementara Wijang menjelaskan, "Bibiku merencanakan untuk mengunjungi padukuhan ini. Apakah kalian melihatnya?" "2 orang perempuan dengan pakaian bagus," bertanya salah seorang dari ketiga orang remaja itu. "Iya," Paksi Pamekasan menyahut dengan serta-merta. "Aku melihat mereka tadi." "Di mana?"
Nampaknya mereka telah pergi. Wijang mengangguk-angguk. Katanya, "Terima kasih." Ketiga orang remaja itu termangu-mangu sejenak, sementara Wijang mengusap kepala salah seorang dari mereka sambil bertanya, "Untuk apa bambu itu?" "Kami sedang membuat egrang." "Oh, hati-hati bermain egrang. Jika ujung jari kakimu terinjak, maka kukunya akan dapat terlepas." "Ah, tidak pernah ada di antara kami yang menginjak kaki kawannya," jawab seorang di antara mereka. Wijang tertawa. Katanya, "Hihihi, mudah-mudahan memang tidak akan mudah terjadi." Ketiga orang remaja itu termangu-mangu, sementara Wijang pun berkata, "Kami minta diri, kami sedang mencari bibi kami." Ketiganya mengangguk kecil, tetapi mereka tidak menjawab. Wijang dan Paksi Pamekasan pun kemudian meninggalkan padukuhan itu. Mereka berkesimpulan bahwa Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung memang sedang tidak berada di padukuhan itu. "Sekarang kita akan pergi kemana?" bertanya Paksi Pamekasan. "Bukankah kita tidak mempunyai tujuan? Kita berjalan saja ke selatan, menuruni kaki Gunung Merapi. Mungkin kita akan sempat melihat-lihat keadaan Alas Mentawai, satu daerah yang luas yang dijanjikan akan diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan oleh Ayahanda Sultan." "Menarik sekali." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. "Mendahului Ki Ageng Pemanahan, kita akan melihat-lihat isi dari Alas Mentawai. Pada suatu saat, Ki Gede Pemanahan dan barangkali juga Kakang Mas Sutowijoyo yang bergelar Mas Ngabe Loreng Pasar itu akan membuka hutan yang masih gelap itu." "Satu kerjaan yang sangat berat," desis Paksi Pamekasan. "Ki Penjawi mendapat bagian yang lebih baik," desis Wijang. Paksi mengangguk-angguk, sementara Wijang berkata, "Padi sudah lama dahulu menjadi ramai. Kapan kita melihat padi?" bertanya Paksi Pamekasan. Wijang menarik nafas panjang. Katanya, "Aku tidak ingin pergi ke Padi. Ada beberapa orang Pajang yang ikut Ki Penjawi ke Padi. Ada di antara mereka yang akan dengan mudah mengenali aku. Meskipun orang-orang itu tidak berniat buruk, tetapi aku akan kehilangan sesuatu dengan pengenalan itu. Seperti Ki Rangga Suroniti yang akan dengan mudah mengenalmu." "Ya, untunglah bahwa aku tidak dengan sengaja menemuinya. Ternyata ada sesuatu yang perlu mendapat perhatian khusus pada Ki Rangga Suroniti, salah seorang prajurit pilihan yang mendapat banyak kepercayaan itu." "Wijang," berkata Paksi Pamekasan dengan tiba-tiba, "apakah kita dapat menemui Panglima Pasukan Pajang di Jati Anom dan memberikan keterangan tentang Ki Rangga Suroniti? Mereka tidak akan dengan mudah mempercayai kita. Sementara itu, aku tidak akan dapat melanjutkan pengembaraan ini. Aku akan ditangkap dan dikembalikan ke istana." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia merenung, namun kemudian ia pun bertanya, "Apakah pernah kau pergi ke Kembang Arum?" Wijang termangu-mangu sejenak. Ia pernah mendengar cerita Paksi Pamekasan tentang seorang gadis yang menjadi anak angkat Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu. Dengan nada rendah Wijang itu bertanya, "Apakah kau berniat untuk menemui gadis itu, sekaligus menemui Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung?" Paksi Pamekasan tersenyum. Katanya, "Ah, tidak. Aku tidak ingin menemui Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Ada kemungkinan bahwa Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung telah pergi ke Kembang Arum untuk menemui anak gadisnya itu."
Wijang mengerutkan dahinya. Ia mengingat-ingat cerita Paksi Pamekasan tentang gadis yang pernah ditolongnya itu. Dengan ragu ia bertanya, apakah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung tahu bahwa anak gadisnya telah berada di Kembang Arum bersama pamomongnya yang sebenarnya adalah ibunya sendiri itu? Paksi pun mengingat-ingat pula, katanya, mungkin Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung belum mengetahuinya. Gadis itu meninggalkan rumahnya setelah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung pergi. Apakah kau akan mencoba melihatnya? Jika keduanya ada di Kembang Arum, niat kita akan kita batalkan. Bagaimana caranya kita dapat mengetahui bahwa Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu ada di Kembang Arum atau tidak? Jika perlu, kita akan mengintai rumah gadis itu sehari semalam. Jika keduanya ada di rumah itu, maka mereka atau salah seorang dari mereka tentu akan pernah keluar dan turun ke halaman selama 1 hari 1 malam itu. Paksi Pamekas tertawa, namun sebenarnya ia memang ingin pergi ke Kembang Arum. Menurut perhitungannya, maka Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung akan pulang dahulu ke rumahnya. Baru ketika ia mengetahui bahwa anaknya tidak ada, maka ia akan mencarinya, mungkin ke Kembang Arum. Nah, kita ambil saja keputusan, kita pergi ke Kembang Arum, berkata Wijang kemudian. Baiklah, sahut Paksi Pamekas kemudian. Aku menurut saja. Tiba-tiba saja langkah Wijang terhenti, sehingga Paksi Pamekas pun harus berhenti pula. Dengan nada tinggi Wijang berkata, kau harus menjawab, setuju atau tidak setuju, bukan hanya sekedar menurut. Kau harus ikut bertanggung jawab atas keputusan ini. Baik, baik, aku setuju sekali. Nah, dengan demikian, jika terjadi sesuatu atas diri kita, maka kau tidak dapat membebankan tanggung jawabnya kepadaku sendiri. Marilah, berkata Paksi Pamekas, tidak usah merajuk seperti itu. Bukan sekedar merajuk, tetapi ada kemungkinan kau ditangkap oleh Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Lebih baik lagi jika kau ditangkap oleh Nyi Melayawerdi dan Nyi Megar Permati yang sedang berusaha mengikuti Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu. Baik, baik, kita akan mempertanggungjawabkan bersama. Nah, kau tidak akan menyalahkan aku jika kau besok berada di kerangkeng dalam sarang Nyi Melayawerdi dan Nyi Megar Permati. Nama itu mirip dengan nama pemomong yang sebenarnya adalah Ibu Kemuning itu sendiri. Siapa namanya? Nyi Permati? Oh, Wijang mengangguk-angguk. Katanya kemudian, ada ribuan orang yang mempunyai persamaan nama. Paksi Pamekas menarik nafas panjang, namun kemudian ia berdesis. Untunglah bahwa Bahu Langlang telah pergi. Kalau masih ada tentu akan dilumatkannya menjadi debu. Wijang pun berdesis. Itu namanya nyawa Bahu Langlang cukup liat. Paksi Pamekas pun kemudian terdiam. Mereka pun kemudian melangkah semakin cepat menelusuri jalan yang lengang itu. Hanya ada 1-2 orang sajalah yang berjalan cepat ke arah yang berlawanan. Wijang dan Paksi Pamekas pun kemudian telah berketetapan hati untuk pergi ke Kembang Arum. Mereka berjalan jauh lebih cepat dibandingkan dengan perjalanan Paksi Pamekas bersama Kemuning dan ibunya. Terik matahari yang menyengat membuat mereka menjadi haus. Meskipun di depan beberapa regol halaman rumah di padukuhan yang mereka lewati, terdapat gentong berisi air bersih, serta sebuah siwur yang tergantung di dinding halaman. Namun keduanya lebih senang untuk singgah barang sebentar di sebuah kedai.
Aku tidak saja haus, berkata Wijang, tetapi aku juga lapar. Kita singgah di sebuah kedai di dekat sebuah pasar. Mungkin pasar itu telah menjadi lengang, tetapi mudah-mudahan masih ada kedai yang membuka pintunya. Sebenarnya lah, keduanya masih menemukan kedai yang membuka pintunya. Bahkan masih ada 2-3 kedai, sehingga mereka dapat memilih tempat yang terbaik. Sesaat kemudian, mereka pun telah duduk di dalam kedai. Ada 2-3 orang yang telah duduk di dalamnya. Kita dengarkan apa yang mereka bicarakan, bisik Wijang. Paksi Pamekasan pun mengangguk. Mereka kemudian memesan makanan dan minuman. Sementara itu mereka berusaha untuk mendengarkan pembicaraan orang-orang yang telah lebih dahulu berada di kedai itu. Mungkin ada hal-hal yang menarik perhatian mereka. Tetapi yang mereka bicarakan adalah persoalan mereka sendiri. Barang dagangan mereka yang agak sulit untuk dipisahkan pada saat-saat terakhir karena persaingan menjadi semakin ketat. Karena itu, maka Wijang dan Paksi Pamekasan pun tidak menghiraukan pembicaraan mereka lagi. Apalagi ketika minuman dan makanan yang mereka pesan telah dihidangkan. Namun selagi mereka makan, perhatian mereka telah tertarik pada seorang laki-laki muda yang berhenti di depan kedai itu. 3 orang laki-laki menyertainya. Nampaknya ketiganya adalah para pengiringnya. Menilik sikapnya, maka laki-laki muda itu adalah seorang yang mempunyai pengaruh di lingkungannya. Apalagi ketika pemilik kedai itu dengan tergesa-gesa menyongsongnya. Sambil membungkuk hormat, pemilik kedai itu mempersilahkan laki-laki muda itu untuk masuk ke dalam kedainya. Tetapi laki-laki muda itu kemudian bertanya, "Apakah kedua perempuan itu tidak ada di kedai ini?" Pemilik kedai itu termangu-mangu. Dengan dahi yang berkerut ia bertanya, kedua perempuan yang manakah yang anak muda maksudkan?" Laki-laki muda itu tidak menyahut, tetapi diamatinya bagian dalam kedai itu. Agaknya yang dicarinya memang tidak ada di situ. "Lihat di kedai yang lain," berkata laki-laki muda itu kepada pengiringnya. 2 di antara ketiga pengiringnya itu pun segera melangkah meninggalkan laki-laki muda itu. Sementara seorang di antaranya berdiri termangu-mangu di sisinya. Pemilik kedai itu sekali lagi mempersilahkannya. "Marilah anak muda, silakan duduk." "Diam!" Laki-laki itu tiba-tiba membentak. Pemilik kedai itu terkejut. Wijang dan Paksi Pamekasan pun terkejut pula. Laki-laki itu menjadi marah tanpa sebab. Ketika Wijang dan Paksi Pamekasan sempat berpaling, maka dilihatnya orang-orang yang sudah lebih dahulu di kedai itu pun nampak menjadi gelisah. "Kenapa mereka menjadi seperti melihat hantu?" desis Paksi Pamekasan. "Sst!" Wijang memberi isyarat agar Paksi tidak ribut. Paksi terdiam, tetapi ia juga menjadi gelisah meskipun alasannya berbeda dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu berada di kedai itu. Beberapa saat kemudian kedua orang pengiringnya yang melihat-lihat kedai yang lain itu pun kembali. Seorang di antara mereka berkata, "Mereka ada di kedai sebelah." Laki-laki muda itu tidak mengucapkan sepatah jawab pun, tetapi dengan serta-merta ia melangkah ke kedai sebelah. Pemilik kedai itu menarik nafas dalam-dalam. Demikian laki-laki muda pengiringnya itu pergi, maka ia pun melangkah kembali masuk ke dalam kedainya. "Siapakah mereka itu?"
Tiba-tiba Paksi Pamekasan pun bertanya. Pemilik kedai itu mendekatinya sambil berdesis. "Kisanak, orang asing di sini." "Kami hanya kebetulan saja lewat di sini," jawab Paksi Pamekasan. Pemilik kedai itu mengangguk-angguk. Katanya, "Anak muda, itu adalah anak Ki Demang Sekar Turi. Pasar ini terletak di lingkungan Kademangan Pasar Turi." "Oh," Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, tetapi ia pun bergumam seolah-olah ditujukan pada dirinya sendiri. "Nampaknya ia seorang yang sangat dihormati di sini." "Ya, ia memang sangat dihormati, kecuali ayahnya seorang Demang yang sangat berpengaruh. Anak muda itu sendiri mempunyai kebiasaan yang membuat orang lain harus menghormatinya." "Apakah anak muda itu telah berhasil membuat Kademangan ini besar dan sejahtera?" Paksi Pamekasan pun bertanya. Wijang yang lebih tua dari Paksi Pamekasan sempat menggamitnya, tetapi pertanyaan itu sudah terlanjur dilontarkan. Pemilik kedai itu sempat memandang orang-orang yang sudah lebih dahulu berada di kedainya. Sambil menarik nafas panjang, ia berkata, "Ki Demang adalah seorang yang besar." Pemilik kedai itu pun melangkah meninggalkan Paksi Pamekasan yang agaknya masih ingin bertanya, tetapi Wijang menggamitnya sambil berdesis. "Sudah." Paksi Pamekasan memang berhenti bertanya, meskipun gejolak dadanya masih membayang di kerut keningnya. Sejenak suasana di kedai itu pun menjadi lengang. Namun seorang di antara orang-orang yang sudah lebih dahulu berada di kedai itu bangkit berdiri dan melangkah mendekati Paksi Pamekasan dan kemudian duduk di sebelahnya. "Laki-laki itu ditakuti di sini," desis orang itu. "Kenapa?" bertanya Paksi Pamekasan yang semakin tertarik pada laki-laki muda itu. Wijang menarik nafas panjang. Ia tidak berniat mengetahui lebih banyak tentang laki-laki muda itu untuk menjaga perasaan Paksi Pamekasan yang masih muda itu. Tetapi orang itu justru telah bicara lebih jauh tentang laki-laki itu. Justru karena ayahnya seorang Demang yang mempunyai wibawa yang besar, maka anak itu merasa dapat berbuat apa saja. Yang mencemaskan penghuni Kademangan ini adalah kesenangannya terhadap gadis-gadis. Bahkan perempuan-perempuan yang lebih tua dari laki-laki itu sendiri sering diganggunya. Ia tidak peduli apakah perempuan itu sudah bersuami atau belum. Dahi Paksi Pamekasan berkerut-kerut semakin dalam. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Selama ini tidak ada orang yang pernah menegurnya? Ki Jagabaya atau Ki Demang sendiri misalkan?" "Anak itu anak manja. Aku sendiri bukan penghuni Kademangan ini. Karena itu aku dapat berbicara lebih bebas tentang laki-laki muda itu. Tetapi sebenarnya pemilik kedai itu pun ingin berbicara sebagaimana aku katakan ini. Tetapi karena ia penghuni Kademangan ini, maka ia lebih senang berdiam diri." Orang itu terdiam sejenak ketika pemilik kedai itu memandang orang yang sedang bercerita kepada Paksi Pamekasan itu. Orang itu pun tersenyum sambil bertanya, "Bukankah begitu?" Pemilik kedai itu berpaling sambil berdesis, "Bercerita atau tidak, itu urusanmu." Orang yang duduk di sebelah Paksi Pamekasan itu pun bercerita lebih lanjut. "Tadi ada 2 orang perempuan yang masuk ke dalam kedai sebelah. 2 orang perempuan cantik dengan pakaian yang rapi dan menarik. Aku tidak tahu siapakah mereka, karena agaknya baru kali ini ia singgah di sini. Nah, agaknya anak Ki Demang ini atau pengiring-pengiringnya yang sering mencari muka melihatnya.
Jika tidak ada orang yang menyelamatkan, kedua perempuan itu akan bernasib malang. Sementara itu, orang Sekademangan ini tidak ada yang berani menentang kehendaknya. Paksi Pamekasan dan Wijang terkejut mendengar cerita itu, sehingga dengan serta-merta di luar sadarnya, Wijang bertanya, "Dua orang yang berpakaian rapi, seperti orang yang hendak pergi ke perhelatan perkawinan sahabatnya?" "Iya." Wijang memandang Paksi Pamekasan dengan tegang. Agaknya Paksi Pamekasan pun mengerti bahwa kedua orang perempuan itu adalah Nyi Melayawerdi dan Nyi Mekar Permati. Jika itu benar, maka nasib laki-laki muda itu sudah dapat diramalkan, berkata Wijang di dalam hatinya. Orang yang bercerita itulah kemudian yang bertanya, "Kau mengenal kedua perempuan itu?" Dengan cepat Wijang menjawab, "Tidak, aku tidak mengenalnya. Kami hanya melihat sepintas. Kami juga merasa heran bahwa dengan pakaian seperti itu, keduanya pergi ke pasar. Cara mereka berpakaian dan merias diri memang sangat menarik perhatian. Ada beberapa kesan yang timbul, bahkan ada kesan yang agak buram. Agaknya keduanya sengaja menarik perhatian." Wijang dan Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Wijang pun berkata, "Mungkin keduanya memang orang-orang dari lingkungan orang berada atau berkedudukan, sehingga mereka terbiasa mengenakan pakaian dan rias yang demikian. Jika hal itu benar, maka kasihan mereka. Mereka akan mengalami perlakuan yang paling buruk dari anak Kidemang itu." Tetapi, apakah anak itu tidak memikirkan kemungkinan yang dapat terjadi kemudian? Jika kedua perempuan itu keluarga seorang senopati prajurit, bukankah itu berarti anak Kidemang itu membunuh dirinya? Betapapun besar pengaruh Kidemang di padukuhan ini, anak Kidemang itu akan dapat ditangkap. Jika ia melawan atau ayahnya berusaha melindunginya, maka para prajurit itu akan dapat mempergunakan alat-alat kekuasaan mereka. Orang yang bercerita itu menggeleng. Katanya, anak Kidemang itu tidak akan sempat berpikir sampai sekian. Tetapi jika hal itu terjadi, agaknya ada baiknya untuk sedikit memberi pelajaran kepada anak Kidemang itu, bahkan ayahnya sekaligus. Namun di luar sadarnya, Paksi Pamekasan berkata, "Sebentar lagi, anak itu akan mendapat pelajaran pula." "Heh?" Orang yang bercerita itu bertanya, "Maksudmu?" Paksi Pamekasan terkejut sendiri, namun ia pun kemudian menyahut, "Maksudku, pada suatu saat, orang yang demikian itu akan mendapat hukumannya." "Ya, pada suatu saat. Tetapi pada suatu saat itu kapan?" desis orang yang bercerita itu. Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi jantungnya menjadi berdebar-debar. Jika keduanya itu benar Nyi Melayawerdi dan Nyi Mekar Permati, maka sebentar lagi anak itu akan mendapat pelajaran, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Tetapi Paksi Pamekasan tidak berkata apa-apa lagi. Demikian pula Wijang. Keduanya pun kemudian memusatkan perhatian mereka terhadap minuman dan makanan mereka. Orang yang bercerita itu pun kemudian bangkit berdiri, demikian kawan-kawan mereka berdiri. Katanya, "Silakan, aku sudah selesai, kami akan pulang." Setelah membayar harga makanan dan minumannya, maka orang itu bersama-sama dengan kawan-kawannya melangkah menuju ke pintu gede itu. Tetapi langkah mereka tertegun. Agaknya di gede sebelah telah terjadi keributan.
Orang yang telah bercerita kepada Paksi Pamekasan itu pun berpaling sambil berdesis. Nah, perjalanan nasib buruk kedua perempuan itu sudah dimulai. Tetapi di luar sadarnya pula Paksi Pamekasan menyahut. Atau yang terjadi justru sebaliknya, anak itu akan mendapat sedikit pelajaran dari kedua orang perempuan itu. Orang itu termangu-mangu, namun kawan-kawannya pun menggamitnya. Seorang di antara mereka berkata, "Aku tidak berurusan dengan peristiwa apapun yang terjadi di sini." Demikianlah, maka orang-orang itu pun melangkah keluar pintu kedai dan segera turun ke halaman. Sementara itu, Wijang pun segera memberi isyarat kepada Paksi Pamekasan untuk keluar pula dari kedai itu dan melihat apa yang telah terjadi. Setelah membayar makanan dan minumannya, maka Wijang dan Paksi Pamekasan pun segera melangkah keluar pula. Demikian mereka keluar dari pintu kedai, maka mereka melihat perkelahian yang terjadi di depan kedai sebelah. 2 orang perempuan melawan 4 orang laki-laki yang garang. Seorang di antara mereka adalah anak Ki Demang itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.